Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu-satunya tujuan kami ada di tempat ini, kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Engkau, segala hal dalam hidup kami selesai ya Tuhan. Maka ini ekspresi kasih kami kepadamu. Kami mau mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami malam hari ini, kami dedikasikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, dan ini kerinduan kami di hadapan Bapakku. Rindu menyenangkanmu,
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu
dan sampai selama-lamanya. Kami mau bersukacita bersorak-sorai karena kami tahu Engkau Tuhan yang pasti mengenapi janji-Mu dalam hidup kami. Mari yang mau lebih lagi bersukacita sama-sama katakan amin. Amin. Semua bersukacita? Yang bersukacita katakan yes. Haleluya. Mari gerakan tangan tubuh kita dari kiri dan ke kanan. Karena orang yang bersukacita itu melihat dari apa yang kita ekspresikan. Haleluya. Aku ingin selalu ada di hatimu. Aku ingin selalu mengenalmu. Bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan terjawab di katakan aku ingin selalu, aku ingin selalu ada di hatimu. Haleluya, aku ingin selalu mengenalmu. Bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagaikan raja wali, raja wali, melintasi gunung tinggi, raja wali, melintasi kota itu, bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Aku ingin selalu ada di hatimu. Haleluya. Aku ingin selalu bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari sama-sama katakan, raja wali, melintasi gunung tinggi, raja wali, melintasi kota itu, bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari letakkan sayapnya katakan, ya, ingin kami percayai, melintasi kota itu, bawa tempat sayangmu, bawa aku tempat tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, sekali lagi berikan sama-sama kebanggaan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan betani. Shalom, berikut kami sampaikan informasi gereja dalam 1 minggu ke depan yang kami rangkum dalam Betani News. Menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sesi pertama pukul 10 sampai 12, dilanjutkan sesi kedua pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, rumah doa, rumah mukjizat, dan rumah kabar baik. Sebuah media yang berguna untuk memecahkan roti dan berbagi berkat rohani, dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Dapatkan informasi FA di Warta Jemaat Mingguan atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah media untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Diadakan setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi para jemaat dan pelayan yang melayani pada ibadah raya Minggu, jangan lewatkan doa Pondok Daud pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi segenap pendoa, mari kita dukung misi gereja melalui doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Gembala, staf, pelayan, dan segenap jemaat Bethany Home Magelang mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam berbagi berkat melalui pengumpulan barang layak pakai dalam pembagian beasiswa dan fellowship Gerbang Indah Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah Raya pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah tunas remaja dan Golden Kids. Ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah Golden Kids. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berhalangan hadir beribadah hari Minggu, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah secara streaming pada hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship. Untuk mendapatkan perjamuan kudus, kami persilakan menghubungi sekretariat gereja. Your girl so fine, but her breath is like whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to whoa. I'm iced out, ooh, looking like a star. Whoa. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Whoa. I'm Steph Curry when I hit. Dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron yang akan berfungsi sebagai rumah retreat, wedding chapel, dan sekolah tinggi teologi Galilea Magelang yang bertempat di lokasi 4.100 meter persegi di Kebun Agung Bandungan, Kabupaten Magelang. Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang, berikut kami sampaikan jadwal kuliah pekan ini. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang membuka pendaftaran siswa baru. Bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun, Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang menyediakan beasiswa. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat gereja. Gembala, staf, dan segenap pelayan Bethany Home mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. Tersedia juga kode QR di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara menghendaki persembahan dengan metode digital atau transaksi elektronik dengan menggunakan mobile banking, OVO, link aja, atau transaksi non-tunai lainnya. Demikian Bethany News. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa sayang, gak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mah udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia, seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenal di saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya. Anggap aja kita udah kenal lama nih, biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita, seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya, luar biasa. Dia dihukum 14 tahun.
Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah. Ini saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses. Di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah, 5 tahun siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana. Ya luar biasa Tuhan itu. Makanya saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat Ferry, buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu gak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, nggak sekarang udah kita udah jadi keluarga yang lebih baik gitu. Yang kami percaya, janjimu tidak pernah berubah. Dan itu pasti digenapi ketika kami percaya kepadamu. Ini hati kami di hadapanmu. Kami berkata bahwa hati kami seperti tanah yang paling subur di atas muka bumi ini. Sehingga setiap benih yang Tuhan tanamkan, itu pasti bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa
seringkali masalah itu memenjarakan seseorang. Mungkin sakit, keadaan, kebangkrutan, kegagalan. Sudah lihat dari video pendek tadi, ketika dia masuk penjara, jadi dia kenal akan Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Makanya sebelum masuk penjara dalam hidup saudara, mari saudara cintai Tuhan melalui membaca Alkitab. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Pembelaan yang Tuhan. Hari ini kau melihat setiap penjara-penjara dalam hidup kami, masalah, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok, akan masa depan. Tapi seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami seringkali menganggap itu kami tidak ada apa-apa. Tapi biarlah malam hari ini celikkan mata setiap kami dan buka telinga kami untuk mendengar firman, supaya firman itu hidup di dalam hidup kami, dan kami menyadari akan ketelanjangan kami, menyadari akan kebodohan kami, menyadari akan kegagalan kami, bahkan menyadari akan ketidaktaatan kami, sehingga kami hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya firman untuk pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan pelita itu akan menunjukkan jalan kepada kami, yang akan membawa kami selangkah demi selangkah, yang membawa kami keluar dari setiap persoalan demi persoalan. Urapan yang baru, roh hikmat, pengertian, dan wahyu menyatakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Mungkin kalau saudara berdoa, mungkin cara paling menarik untuk pembentukan itu di penjara, saudara. Entah itu masalah, mentok, ya. Karena di penjara itu satu-satunya, itu harapannya ke atas saja. Punya masalah, bangkrut, ya. Terjerat hutang, membuat orang itu lihatnya ke atas. Karena pertolongan, kiri kanan jalan sudah mentok, depan mentok, mundur nggak bisa. Satu-satunya Tuhan. Dan banyak kesaksian, saudara. Orang itu bertobat karena di penjara. Orang itu bertobat karena apa? Terpenjara persoalan, masalah, utang nggak bisa nyaut. Makanya hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Into the Deep. Jadi apa? Masuk ke dalam, bukan hanya di pinggir dalam.
Saudara yang mungkin sudah mulai melihat, tak doakan supaya saudara bisa melihat, ya, melihat orang-orang yang seharusnya ini sudah bertobat, tapi ternyata belum. Ya, saudara, orang-orang sedang saudara doakan, sudah lama didoakan. Gitu. Kadang-kadang kan begini, saudara, kita itu tidak ngerti waktu, nggak mengerti rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Makanya kita dari belajar firman hari ini kita akan mengerti apa sih yang Tuhan mau. Makanya kalau kita belajar firman, saudara, ya, kita ini mesti ngerti ya Pak, apa sih yang buat saya ini apa? Apa yang harus aku tangkap dari firman ini? Mari kita lihat ya saudara, dari tema ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan baca ayat 1, saudara 2, nanti kita akan baca sampai ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2 sama-sama. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema Into the Deep itu saya dapatkan dari ayat 4. Kita di sini dalam ayat ini berkata begini: bertolaklah ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam, dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Banyak orang itu nyaman di tempat, ya. Makanya jadi Kristen anak kecil terus karena apa? Bermainnya di tempat yang dangkal. Kalau kekristenan kita ini di tempat yang dangkal, saudara, ya kita ini kayak anak-anak, hanya bermain air saja. Maka seringkali masalah itu mengizinkan, Tuhan mengizinkan masalah supaya apa? Kita ini didorong ke tempat yang dalam, biar menghadapi kematian. Karena biasanya orang kalau sudah menghadapi kematian itu sadar akan pentingnya Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Apalagi kalau tidak tahu nanti kemana. Ya. Cara yang kita lihat di sini adalah masalah, saudara. Makanya saya ini kalau berdoa tuh, Tuhan berikan semua jemaat ini masalah. Supaya dia rajin berdoa, supaya dia rajin baca Alkitab. Karena masalah, saudara, ini cara yang terbaik untuk membawa orang itu dekat kepada Tuhan.
Bukan berkat. Karena berkat itu bisa menenggelamkan, saudara. Lah perhatikan, saudara. Beberapa laki-laki ini, saudara, di ayat yang kelima ini kerja keras tapi tidak ada hasil. Simon menjawab, apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, kayak laki-laki ini kan senangnya kan berjerih payah. Begitu jerih lelahnya nggak ada hasil. Seringkali hanya pilihan, mau menyerah sama Tuhan atau tetap mengeraskan hati. Tuh, tidak semua orang di penjara ini, saudara, bertobat. Tidak semua orang ketika dibilang baca Alkitab kemudian baca Alkitab kok. Tidak semua orang yang punya masalah itu sampai dia bertobat dan menyelesaikan masalahnya, nggak ada semua orang. Itu kembali kepada pilihan, saudara. Ini masalah, saudara. Karena apa, saudara? Simon Petrus dan teman-temannya itu punya keluarga. Kalau kerja nggak dapat hasil, kan istrinya kan berkata, kamu laki-laki apa itu? Ya kan? Gak bertanggung jawab. Nah ini, saudara, laki-laki ini dituntut tanggung jawabnya, saudara. Makanya ini masalah ini. Makanya saudara, kalau saudara ingin mengalami terobosan dan mujizat, tidak ada cara lain. Masalah. Siapa saudara yang tidak suka masalah, angkat tangan. Yang suka masalah, angkat tangan. Yang sering kali jadi masalah, angkat tangan. Nah ini masalah, saudara. Di mana-mana jadi masalah. Di RT jadi masalah, tetangga masalah, semua masalah. Jadi masalah. Lewat masalah itu menjadi pijakan untuk apa? Ke tempat yang dalam. Kalau tidak ada kegagalan, ya kalau ada hasil, susah menyerah. Kalau saudara nggak mendapat masalah, nggak menyerah, saudara, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami apa yang Tuhan katakan. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala berlimpah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab ini harus tahu apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Ya kan? Di ayat yang kelima. Kenapa Yesus itu memerintahkan ke tempat yang dalam? Makanya dari ayat 1 sampai ke 11 kita akan belajar 4 hal, saudara. Gak usah banyak-banyak, nanti saudara tambahnya di rumah. Mau 11 hal, 17 hal, silakan. Yang pertama, saudara, kita akan belajar dari orang banyak itu adalah apa? Kerinduan, hasrat. Orang kalau sudah kehilangan hasrat itu separuh nyawanya sudah hilang. Saudara sudah, aku nggak punya hasrat untuk makan. Ya sudah, itu separuh nyawanya sudah dekat, sudah hilang. Nah, nggak suka makan. Paling sudah kumpulin anak-anak, cucu semuanya. Di sini dikatakan ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ini adalah hasrat. Ini kerinduan. Datang itu punya kerinduan mendengar firman Allah. Kalau saudara sudah kehilangan hasrat mendengarkan firman Tuhan, saudara harus punya masalah. Masalah harus datang dalam hidup saudara, supaya saudara punya kerinduan. Nah ini saudara, belajar nih, orang ini apa punya kerinduan. Daud punya masalah, saudara. Makanya saudara, orang yang, kalau saudara ingin tahu, ya, saudara ini sedang berada dalam keadaan berdosa atau tidak, itu adalah kehilangan hasrat untuk taat. Lah seringkali orang kehilangan kerinduan, ya, tidak rasa
kehilangan kerinduan untuk membaca firman, nggak terasa. Ini saudara sedang berada dalam zona keberdosaan. Karena saudara di dalam Mazmur 51, ya. Ini kan Daud menuliskan bagaimana kisahnya, responnya ketika Nabi Nathan datang kepadanya dan tegur dia. Karena dia jatuh dalam dosa. Di ayat yang ke-12, saudara, di sini dikatakan begini. Ayat 12 ya. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Di dalam bahasa Inggris, saudara, ini dituliskan begini kalau saya terjemahkannya. Biarkan saya kembali mengalami sukacita dari pembebasanmu. Pertahankan saya dengan memberi saya keinginan untuk patuh. Di dalam terjemahan bahasa Inggris itu giving me. Bukan hanya di terjemahan banyak itu willing spirit, minta roh yang rela. Tetapi di dalam terjemahan ya, itu dikatakan giving me the desire to obey. Berikan kepadaku hasrat untuk taat. Saudara, kalau saudara itu kehilangan hasrat untuk membaca firman, sebenarnya saudara ini sedang berada dalam zona berdosa. Kehilangan kerinduan untuk mencari firman, untuk mencari Tuhan. Karena apa, saudara? Firman itu Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah. Nah ini, saudara. Jadi orang yang kehilangan hasrat untuk ketemu Tuhan, kehilangan hasrat, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, dia adalah orang yang sedang berada di zona keberdosaan. Saya tidak tahu dosanya apa. Karena seringkali begini, saudara. Orang itu sampai di dalam level tidak menyadari dosanya. Tetapi hal yang bisa dilihat adalah kehilangan kerinduan untuk taat, saudara. Kalau orang itu sudah kehilangan kerinduan untuk taat, ya, desire to obey. Makanya Daud itu begitu jatuh dalam dosa, dia doanya sederhana, berikan kembali aku kerinduan untuk taat. Ini saudara, saya ada satu teman tanya saya, Pak, kok ada ya orang itu jatuh di dosa ini, kok nggak ngerasa ya? Gitu. Padahal dia di situ. Ya sama, saya bilang, pernah nggak melihat penjual tempe goreng di pinggir jalan? Di dalam minyak yang mendidih dia bisa memasukkan tempenya yang dengan tepung itu dengan tangannya saja. Kenapa? Karena sudah saking biasanya. Makanya ada orang itu sampai di level bebal. Saudara. Jadi melakukan kesalahan itu sampai nggak terasa kalau itu sebuah kesalahan. Saudara, padahal orang itu kalau sudah ya percaya Yesus, jadi baptis lahir baru, dia diberikan yang namanya apa? Hati nurani. Hati nurani, seorang yang memiliki hati nurani itu mengerti dia ini posisi hatinya benar atau tidak itu tahu, saudara. Makanya kalau seseorang itu sudah sampai nggak sadar, nggak tahu kalau dia berbuat salah, itu sebenarnya hati nurani sudah menebal. Makanya dikatakan bebal, saudara. Benaknya tebal, saudara. Nah ini, saudara. Ini yang pertama, belajar kerinduan. Orang banyak itu, ya, dia memiliki kerinduan. Ini dari berbagai daerah, saudara.
Di ayat yang pertama dikatakan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kalau saudara kehilangan kerinduan untuk mendengarkan firman Allah, saudara perlu cek apa yang menghalangi. Karena Yesaya 59 dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat, bisa mengalami jawaban Tuhan, sementara itu kita ini berada berseberangan dengan Tuhan, dibatasi oleh tembok, yaitu namanya dosa. Memang tidak banyak gereja yang berani tegur dosa. Tidak suka khotbah tentang dosa. Karena apa? Itu akan menyinggung banyak orang. Karena semua orang, saudara, itu punya dosa yang tidak disadari. Dan di gereja ini, saudara, bukan tempat persembunyian orang yang menyimpan dosa, tapi tempat orang mengaku dosa. Makanya di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Memang kita tidak ada bilik pengakuan dosa, saudara. Tapi mari selesaikan itu dengan Tuhan. Sampai saudara ngerti. Tandanya apa, Pak? Nek dosaku itu sudah beres. Tandanya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara kehilangan kerinduan ini, selesaikan dengan. Ini yang pertama, saudara. Kita belajar yang kedua. Saudara, dari ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang kedua, kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan pilih perahunya Simon? Kok bukan perahu saudara? Kok bukan perahu yang lain? Itu kedaulatan Tuhan. Mujizat itu adalah bertemunya antara kedaulatan Tuhan dan ketaatan seseorang. Makanya saudara perlu cek, kalau saudara itu tidak alami mujizat-mujizat, jangan-jangan masalahnya di saudara. Saudara tidak punya ketaatan. Makanya belajar tentang kedaulatan Tuhan. Dan mari perhatikan orang-orang yang apa? Yang dipilih Tuhan. Ini bukan orang malas, saudara. Perhatikan ya, saudara, ayat yang kedua ini. Dikatakan, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang pertama kita belajar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab itu berani memulai, berani menyelesaikan. Berangkat bersih, pulang bersih. Berangkat jala bersih, pulang jala bersih. Ini saudara, ini orang tanggung jawab namanya. Nah saudara, ini kalau kita ini terbiasa hanya memulai dan tidak bisa menyelesaikan, oh saudara, kita tidak pernah akan menempati posisi di mana pilihan Tuhan itu jatuh pada kita. Ini orang tanggung jawab. Makanya saudara, hidup ini kalau saudara tidak punya filosofi, saudara tidak akan berhasil. Orang harus memiliki filosofi. Makanya dulu sejak kecil, saudara, saya ini sudah dilatih sama ibu saya. Kalau makan harus habis. Kenapa? Karena tidak terbiasa menghabiskan, maka sampai dibilangin, diancam apa? Nanti ayamnya mati. Langsung saya bilang, biar ayam tetangga mati. Gitu. Kenapa? Itu sebenarnya cara orang tua saya untuk mengajarkan. Kalau kamu sudah memulai sesuatu harus berani menyelesaikan. Banyak orang memulai tapi tidak menyelesaikan. Maka seringkali saya menemukan yang veteran-veteran pelayan. Oh dulu aku pelayan, dulu. Tapi bagaimana sekarang? Ya kan? Ini kan veteran-veteran.
Kadang-kadang kalau ketemu veteran itu ceritanya lebih heroik, lebih heboh, saudara. Padahal saya ini ya juga hamba Tuhan, tentara beneran loh, bukan veteran. Gitu. Orang cerita Pak saya dulu dari dulu. Jadi belajar memulai dan menyelesaikan. Tuhan memilih orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Ini orang yang punya filosofi hidup yang benar. Makanya dia pilih. Dan saudara, dalam kisah ini menarik saudara. Simon Petrus dan teman-temannya ini saudara, ini tidak bergantung hasil. Mau berhasil, mau tidak berhasil, jala itu harus dibasuh. Ini banyak orang semua. Makanya kalau orang itu hidupnya hanya bergantung untung rugi sudah, ini orang tidak punya filosofi hidup. Ini rugi pun tetap dibasuh jalannya. Maka saya pernah diuji oleh seorang pengusaha sudah waktu kerja di konsultan. Saya masih muda, di bawah 30 tahun. Saya sudah konsultan. Dia tanya sama saya, dia dulu tentara sudah. Ya setelah banyak kan waktu itu kan tentara, setelah itu pensiun kan pengusaha. Pengusaha kontraktor. Dia tanya sama saya, Mas konsultan, menurutmu kalau orang itu selesai nyangkul di sawah itu yang dicuci apanya atau yang dicuci apanya? Saya berkata, yang dicuci bajulnya. Langsung gitu. Banyak orang itu tidak bisa, lebih mementingkan cuci dirinya sendiri dulu. Orang sering cuci tangan, orang sering balik badan, tidak peduli cangkulnya. Orang kalau nggak punya filosofi hidup sudah tidak bisa berhasil. Makanya ini orang-orang yang ngerti nilai dalam hidup, bagaimana menyelesaikan sesuatu. Bukan ada hasil atau tidak ada hasil. Makanya saudara, mari kita lihat kenapa mesti perahunya Simon. Kenapa mesti dia? Banyak orang kan pendoa-pendoa sering, Tuhan kirimkan raja-raja memberkati gereja. Kenapa bukan saudara yang berdoa, Tuhan jadikan aku raja, berkati aku. Begitu caranya. Makanya saudara, kalau kita ini berpikir runtut, ya bahasa Jawanya runtut, atau berpikir kayak orang buat rumah, itu pondasi. Kalau saudara dalam hidup saudara itu pondasinya itu tidak kuat, saudara, diberkati masih goyang, ambruk lagi. Banyak orang nggak berpikir pondasi ini penting. Makanya saudara, kalau firman itu tidak kuat, saudara, orang akan guling, saudara. Tidak akan sampai menyelesaikan. Karena orientasi hidup itu kebanyakan adalah apa? Perutnya. Orientasi hidup adalah uang. Orang yang mengejar uang akhirnya jahat, saudara. Karena akar kejahatan adalah cinta uang. Lah mari kita lihat yang kedua, saudara. Yang ketiga. Ini bicara kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan itu kalau milih seseorang itu tidak pernah salah. Memang awalnya dia orang kebanyakan, seorang nelayan. Dan mungkin berbeda secara strata sosial dengan orang banyak yang mengerumuni dia. Tapi kenapa Tuhan pilih seorang nelayan? Dia seorang pekerja keras. Dia orang yang mampu menyelesaikan, tidak melihat hasilnya apa. Yang penting saya selesaikan. Urusan hasil itu urusan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar tentang apa? Ketaatan. Ini poin ketiga. Saudara, ada 3 prinsip ketaatan. Kalau kita lihat di ayat yang kelima ini, ketika Tuhan suruh mereka, dikatakan begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Prinsip pertama, saudara, ketaatan itu mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan itu beda, saudara. Makanya di FA ini kan ditanya, berkat rohani apakah yang saudara dapat dari ibadah minggu? Kalau saudara hanya mendengar, itu adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gak akan dapat apa-apa. Makanya hidupnya gak berubah, pantas. Tapi kalau orang mendengarkan itu menyimak, mengolah. Karena saudara kita ini kan domba itu binatang memamah biak. Jadi mengunyah lagi. Bukan masalah tutup telinga mental, saudara. Kan nggak ada perubahan. Karena yang bisa mengubah hidup kita ini firman, saudara. Bagaimana meresponi firman di tengah situasi dan keadaan apapun. Ini yang pertama, mendengarkan. Prinsip ketaatan yang kedua adalah apa? M yang kedua, melakukan atau mengerjakan. Jadi ini 3M, saudara. Mendengarkan, melakukan, atau mengerjakan. Saudara perhatikan di sini. Orang yang taat itu, saudara, tidak peduli dengan keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena di sini dikatakan begini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi melakukan. Orang taat itu hanya cuma ya, itu kan bukan orang taat, saudara. Ini orang degil hatinya. Kalau saudara itu degil hati, saudara, kedaulatan Tuhan tidak akan berpihak kepada saudara. Tuhan tidak pernah akan mempercayakan apapun dalam hidup saudara. Karena degil, keras kepalanya. Jadi melakukan. Ketaatan itu bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan. Dengar dan taat. Mendengar dan melakukan. Itulah ketaatan. Dan yang ketiga adalah apa? Menyelesaikan. Dan setelah mereka melakukan, jadi menyelesaikan, saudara. Jangan hanya memulai, dengarnya sementing gelegak. Saya kadang-kadang lihat orang ini, kenapa hidupnya gagal terus? Apa? Telinganya itu tidak digunakan dengan baik. Hanya mendengar saja, udah gelegak aja. Jadi itu orang-orang bukan berada di tempat yang dalam. Makanya masalahnya bertubi-tubi. Ya. Mari saudara ke tempat yang dalam. Lewat masalah. Itu Tuhan mau kita ini masuk ke pengertian yang lebih dalam. Bukan dangkal terus. Cetak. Pengetahuannya cetak. Tahunya isi perut terus yang dicari. Itu orang cetek cara berpikir. Dan saudara, kita lihat produk dari ketaatan. Ketaatan itu tidak ada namanya ketaatan gak ada hasil. Gak ada, saudara. Kalau saudara taat pasti ada hasilnya. Makanya saudara, hasil itu adalah dampak dari ketaatan seseorang. Kalau ingin melihat orang taat atau tidak, itu hasilnya kelihatan. Karena produk ketaatan adalah more than enough, lebih dari cukup. Lebih dari biasanya, lebih dari lumayan, saudara. Itu produk ketaatan. Perhatikan di sini, saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ini more than enough. Tidak seperti biasanya. Gimana kabarnya? Biasa. Lah ini, saudara, ini orang tidak taat. Selalu apa-apa biasa. Selalu ditanya biasa, lumayan. Produk ketaatan itu more than enough, saudara. Amin. Ini saudara.
Dan dikatakan saudara, di ayat yang ke-7, perahu dikatakan, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Produk ketaatan itu saudara, selain more than, ini lebih dari cukup ya, lebih dari biasanya. Berkat hal ini materi kelihatan loh saudara, ikan ini saudara menarik orang. Orang-orang membantu. Kalau saudara hidupnya makmur, itu lebih mudah orang datang ke saudara. Tapi kalau hidupnya celaka terus, bangkrut terus, orang menjauh. Wah, dekat orang bangkrut, nanti aku dimintain hutang. Begitu saudara. Ya kan? Ini teman-temannya mendekat. Ini produk ketaatan ini. Ketika apa? Mereka mengalami nangkap sejumlah besar ikan. Dan saudara, ini yang sering kali saya ini bingung saudara. Doa untuk jemaat itu bingung. Kenapa? Kalau Tuhan berkati jemaat, begitu diberkati tenggelam saudara. Karena berkat ini ada jebakan bisa menenggelamkan kapal. Perhatikan ya. Perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya ini ngomong ini sudah 20 tahun pelayanan di sini. Jadi orang kalau nggak kuat pondasinya, udah lulus sama aja bisa tenggelam. Baru menikah tenggelam juga. Nggak siap menikah, nggak usah menikah. Daripada tenggelam tidak pelayanan. Baru diberkati tenggelam juga. Lah berkat ini seringkali membuat orang itu tenggelam. Karena apa saudara? Yang bisa menggeser cinta kita dengan Tuhan itu adalah apa? Mamon. Makanya saudara kalau berdoa itu ngerti. Orang jalan kaki punya motor, alasan minggu nggak bisa, saya diajak jalan-jalan teman saya. Dari naik motor punya mobil, wah keluar kota. Jadi saudara kita ini kalau apa mau diberkati itu pondasinya mesti harus kuat. Daripada tenggelam, lebih baik kita masuk surga tanpa hidup dengan punya harta, daripada banyak harta membawa kita kepada neraka. Makanya saudara kita mesti hitung-hitung. Aku diberkati. Ya. Diberkati itu tambah cinta Tuhan atau cinta harta. Dan banyak orang saudara itu lebih cinta harta, lebih senang hartanya daripada berkat. Saudara kita akan bisa melihat ini sesuatu yang menarik saudara. Ini poin yang terakhir 4. Kita belajar apa sih dari ayat yang ke-8? Ini poin yang keempat. Kita belajar tentang prioritas. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan di ayat 11 saudara, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita belajar tentang prioritas. Kalau saudara ini ya paham tentang prinsip prioritas, saudara akan tahu siapa orang yang saudara kenal. Kalau kita membangun sebuah kongsi bisnis, itu kita ngerti siapa orang. Mari kita cek, kita ini orang prioritas kita benar atau tidak. Karena prioritas itu adalah cara untuk menguji berkat atau upah. Kalau saudara itu memiliki harta benda atau entah itu mobil, entah itu rumah, sudah itu karena berkat. Itu membawa saudara makin dekat dengan Tuhan. Itu akan membawa aset itu untuk melayani Tuhan.
Karena apa? Prioritas ini akan memisahkan itu berkat atau hasil jerih payah, saudara. Prioritas itu akan memisahkan, membedakan. Ini hasil jerih payah atau berkat dari Tuhan. Saudara, prioritas ini kalau kita lihat, saudara, Simon Petrus dan teman-temannya itu begitu melihat banyaknya ikan, saudara. Itu matanya tidak tertuju pada ikan-ikan itu, tetapi dia datang kepada Kristus. Bahkan di ayat 11 itu dia tinggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Karena dia tahu yang seperti ini adalah dari Tuhan. Ini bukan kekuatanku, ini bukan dari usahaku, ini bukan jerih payahku. Makanya saudara, prioritas itu akan memisahkan antara berkat dan hasil jerih payah. Kalau saudara memiliki sesuatu karena hasil jerih payah, susah diajak untuk melayani Tuhan lewat apa yang saudara miliki. Karena saudara, ini akan kita melihat membedakan antara pemilik dan pengelola. Kalau kita menyadari itu dari Tuhan, kita akan jadi pengelola, bukan pemilik. Saudara punya rumah, punya mobil. Kalau saudara sebagai pemilik, akan susah untuk dipakai melayani Tuhan. Tapi kalau saudara pengelola, aku ini yang diberkati Tuhan, dititipi Tuhan, aku untuk melayani, gampang. Makanya prioritas itu menguji, saudara. Prioritas seseorang itu bisa tahu. Saudara bisa ngecek diri saudara dalam hal prioritas hal ini, dalam hal yang materi, bersifat materi. Uji. Dan bisa melihat orang lain. Orang ini prioritasnya kok ini ya, kok ini. Selalu dia kemana? Aku cari duit. Prioritasnya dia cari duit terus. Wah, hati-hati nih ketemu dia nanti. Jadi dari prioritas kita tahu seseorang itu apa, kelasnya di mana. Ya. Yang kedua, saudara, dari prioritas ini kita bisa menguji seseorang itu hidup dengan visinya atau ambisinya. Orang yang memiliki prioritas yang benar itu selalu, orang yang punya visi yang benar, selalu itu kaitannya Tuhan. Tapi orang yang punya ambisi selalu kaitannya adalah kepuasan diri sendiri. Makanya prioritasnya di mana? Kan kalau orang, Pak, doakan ya saya punya. Iya, saya doakan. Tapi maksudnya itu untuk apa ini? Ini untuk visi atau ambisi? Kan kebanyakan orang kalau bicara tentang hal-hal yang bersifat properti, harta itu selalu kan untuk kebanggaan, pride dirinya. Diusik sedikit nggak bisa. Orang saudara, di rumah saudara tak bilang, ayo di rumahmu ada nggak bisa karena nanti saya takut tetangga saya ngerutuki rumah saya. Ini. Kenapa? Karena rumah ini hasil jerih payah, bukan daripada Tuhan. Tidak mengakui bahwa Tuhan yang memberkati. Nah, saudara, membedakan orang itu gampang dari prioritas. Itu visi atau ambisi. Itu berkat atau hasil jerih payah. Juga kita bisa melihat seseorang itu rohani atau sekuler. Ya kan? Ini saudara menguji banyak orang. Saya bisa ngerti hamba Tuhan yang model sekuler sudah tahu dari mana prioritasnya. Deket-deket kok bilang nawari apa? Nawari asuransi sudah. Wah, ini bukan hamba Tuhan, ini orang sekuler. Prioritas. Itu bisa melihat cara berpikir seseorang. Orang bisnis itu rohani atau sekuler itu tahu orientasinya. Adalah apa? Prioritasnya apa? Orang katanya, kamu mau mulai usaha untuk apa? Ya supaya saya diberkati lah kan, supaya saya diberkati. Beda loh saudara, kalau saudara ini kan ada orang usaha pilihan ngurusi orang banyak atau pilihan ngurusi keuntungan banyak.
Itu dari prioritas itu tahu orang ini orientasi hidupnya apa. Makanya saudara, kita ini hidup ini kan merdeka saja kita di Taman Eden. Tetapi cara menguji prioritas kita ini akan menentukan. Kita ini sebenarnya hidup di Taman Eden atau di Taman Edan. Dari prioritas. Makanya Petrus dan teman-temannya prioritasnya bukan tertarik kepada banyaknya ikan itu, saudara. Tapi justru dia datang kepada Yesus. Ayat 8 itu tadi dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang dosa. Artinya belum pernah terjadi dan aku dicelekkan mataku. Saudara, makanya kita belajar. Kalau kita ini belum melihat sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Mereka gagal menangkap ikan, tapi bukan berarti tidak ada ikan. Ternyata apa? Wah, ikannya banyak sekali. Kalau saudara berkata nih, wah sekarang itu bisnis sepi. Lah saudara kan nggak lihat. Saudara jangan berpikir ini adalah sepi, ini kan nggak kelihatan. Ini akhir dari segala-galanya. Bukan berarti kalau kita nggak melihat itu bukan berarti tidak ada. Hanya kita ini butuh hikmat untuk mencapainya, saudara. Karena hanya orang-orang yang produktif, ya orang yang memiliki cara berpikir yang benar, yang produktif, di dalam situasi apapun itu tetap eksis. Saya dalam pelayanan tetap eksis saja. Saya tidak misi, ya langsung ke Sulawesi, ke Sumatera. Tapi saya juga bayar Zoom, ya. Saya bisa mengunjungi mereka, saya bisa merangkul teman-teman, nguatin mereka. Ya, harus produktif. Saya bisa ketemu dengan hamba Tuhan dari luar negeri. Saya bisa membuat rapat dengan sinode. Bisa. Itu kan hanya butuh hikmat saja, saudara. Kita makanya perlu jadi orang-orang yang produktif. Jadi kalau saudara belum melihat sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Contohnya yang pergumulan tentang pasangan hidup. Saudara belum melihat pasangan hidup saudara, bukan berarti tidak ada. Amin. Loh kan tidak amin ya tidak terjadi ada. Karena iman ini yang akan membuat yang tidak ada menjadi ada, saudara. Saya itu sebelum punya istri, saya sudah berdoa untuk anak saya. Ya kalau saya berdoa untuk anak saya pasti dapat istri. Sekarang saya berdoa buat cucu saya. Kalau saya berdoa buat cucu saya percayalah anak saya punya istri, punya suami, kemudian punya anak gitu. Kadang-kadang kita harus selangkah lebih, saudara. Artinya kita tuh melihat sesuatu yang lebih jauh. Bukan berarti kalau tidak ada, kalau tidak melihat itu tidak ada. Di sini, saudara. Kayak seorang profesor, dia melakukan satu kuliah umum. Tuhan itu tidak ada. Karena saya nggak melihat. Ada seorang mahasiswa yang baru. Mahasiswa itu golongan termasuk tidak terlalu pintar. Dia berkata, Profesor itu bodoh. Bilang gitu. Orang pada kaget, saudara. Karena berani membodoh-bodohkan profesor. Bukan berarti yang tidak ada, tidak kamu lihat itu tidak ada. Loh, kenapa kamu bilang aku bodoh? Karena aku nggak lihat otakmu. Kalau aku mau lihat otakmu, tak pecah kepalamu, baru aku percaya. Wah, kalah saudara profesor. Ya kan? Bukan berarti tidak melihat itu nggak ada otaknya. Kan? Dia ingin memiliki cara berpikir seperti profesor itu. Karena dia nggak melihat berarti nggak ada. Aku nggak melihat otakmu berarti kamu tuh nggak ada otaknya. Nah, seringkali saudara, karena nggak melihat membatasi kita untuk apa? Untuk mengalami sesuatu yang Tuhan sediakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ini penting sekali belajar firman.
Makanya prioritas ini harus dibangun. Bangun pagi itu prioritasnya apa? Makan itu prioritasnya apa? Saudara mau prioritas, mau makan enak atau makan sehat? Loh, ini kan sebuah pilihan. Setiap hari kita ini buat pilihan-pilihan, saudara. Kenapa banyak orang itu ya, tidak sehat? Karena yang dipentingkan makan enak. Mari saudara muji saudara, prioritas saudara. Saya kan pernah cerita ya, ada seorang hamba Tuhan. Dia hari Minggu khotbah, diundang khotbah di satu gereja. Di saat yang sama dia ditelepon bahwa anaknya diculik. Loh, ini sudah mau berdiri di mimbar dikasih tahu bahwa anaknya hilang diculik. Ini prioritas. Melayani Tuhan atau nyari anaknya. Orang yang bisa memilih benar, dia akan melihat namanya mujizat. Karena hamba Tuhan tetap pelayanan. Dan setelah selesai, dia cerita, saudara, sebenarnya ketika saya sedang berkhotbah, saya sedang bergumul. Karena saya sebelum naik saya diberitahu bahwa anak saya diculik. Itu tahun-tahun 97. Tapi saya tetap percaya Tuhan itu tetap Tuhan. Wah, saudara, jemaat langsung. Setelah saudara turun, saudara, dia dapat berita. Ternyata penculiknya itu salah, hanya mirip orang kembali. Coba kalau pendeta ini sudah gak khotbah, ya, ini kan kadang-kadang sering kali ujian. Orang itu diuji itu gagal atau berhasil. Ini kan sudah prioritas. Makanya saudara, kalau kita ini tidak bisa membangun prioritas dengan benar, saudara sedang tidak membangun pondasi hidup saudara dengan benar. Orang yang tidak merancangkan hidupnya dengan benar, dia sedang merancangkan kegagalan dalam hidupnya. Makanya saudara, Tuhan itu mengajar orang Israel, saudara, di dalam Ulangan. Ini kan terakhir ya, Ulangan ya. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Menanamkan kepada orang Israel itu adalah prioritas. Makanya saudara, jangan ngundang orang Israel pas hari Sabat. Enggak mau. Diundang presiden aja nggak datang. Kenapa? Dia prioritasnya adalah Tuhan. Tadi ada pertanyaan yang bagus. Kenapa Petrus itu ngerti begitu melihat ini prioritasnya bukan apa? Bukan banyaknya ikan, tapi Tuhan. Karena dia orang Israel yang sejak kecil ditanamkan tentang prioritas. Bukan prioritasmu cari duit, cari ikan sebanyak-banyak, bukan. Di dalam Ulangan 6 ini yang ditanamkan, saudara. Bagi orang Yahudi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ini, saudara? Ini perintah ini. Perintah ini diwariskan turun-temurun. Dikatakan perintah Tuhan apa? Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi saudara, orang itu yang menerima perintah itu yang pertama harus memperhatikan. Bukan hanya mendengarkan. Memperhatikan. Kita lihat lagi ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Makanya anak-anak ini saudara, anak-anak ini kan kayak ya namanya anak ini harus berulang-ulang. Anak yang tidak mendengarkan ajaran orang tuanya itu akan dipatuk gagak lembah. Ayatnya ada sudah di Amsal. Dipatuk gagak lembah. Ini bicara tentang gagak, ini kan simbol dari apa? Kuasa jahat. Bisa ya di pekerjaan, bisa masalah di rumah tangga. Kemudian dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Jadi firman Tuhan itu harus dibicarakan. Ya Allah, kenapa kamu gak melakukan? Baca Alkitab sudah belum? Baca. Ini dibicarakan.
Gimana cara membuat anak? Orang suami istri harus membicarakan. Makanya saudara yang belum menikah sudah minta imam ya cewek supaya kan kadang-kadang kalau laki-laki itu bertobat itu lebih mudah membawa keluarga ini daripada istri yang bertobat. Kami itu begitu bapak saya itu bertobat percaya itu gampang. Karena pemegang kemudinya itu adalah imam. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, jadi bukan hanya di rumah, tapi dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini saudara. Saudara kalau sudah naik di sini saja di tempat semua itu ada namanya apa gambar apa Last Supper ya, perjamuan terakhir. Pesannya sederhana. Waspada, hati-hati terhadap orang yang paling dekat sekalipun. Yudas saja bisa mengkhianati. Sekalipun itu orang yang duduk di sebelah. Yudas ini kan duduk di sebelah Yesus, saudara. Kalau di sini mau naik terus. Ini kan namanya saya mengajar berulang-ulang. Karena nama-nama manusia itu penyakitnya adalah lupa, saudara. Menuliskan, dituliskan lewat simbol bisa. Terus, makanya Bapak Ibu Saudara orang Yahudi ini saudara, hari ini dia kita bisa lihat bagaimana bangsa itu jadi bangsa yang besar. Kenapa? Dia memberi prioritas yang benar. Makanya 4 hal saudara. Yang pertama kita belajar apa dari kisah ini? Hasrat, kerinduan mendengarkan firman. Yang kedua kita belajar apa? Kedaulatan Tuhan. Oh Tuhan itu menyediakan. Kalau saudara nggak dapat itu karena saudara apa? Saudara nggak taat saja. Kedaulatan Tuhan itu akan bertemu dengan ketaatan saudara dan itu mujizat. Kalau orang sudah terbiasa selalu berdalih, terbiasa selalu ngeles, oh sudah tidak akan ketemu namanya favor of God, kemurahan kita. Dan yang ketiga kita belajar apa? Ketaatan. Dan yang terakhir kita belajar tentang prioritas. Mari kita pamit berdiri kita berdoa.
Hidup ini sebuah pilihan. Saudara mau memilih taat, mau memilih memberontak, memilih tidak taat, itu hak saudara. Tapi jangan saudara mengharapkan mujizat itu terjadi kalau itu pilihan saudara. Tetapi ketika saudara itu memilih taat, apapun hasilnya serahkan kepada Tuhan. Ada waktu, ada masa Tuhan itu memperhatikan saudara. Dia tidak pernah akan meninggalkan saudara menjadi piatu, tetapi kasih setianya itu kekal selamanya. Kalau saudara bertanya kapan itu, nantikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang tahu waktunya kapan. Dia tahu pilihan itu jatuh kepada siapa. Ada banyak perahu, ada banyak orang di tempat itu, tapi Dia memilih perahunya Simon. Itulah namanya kedaulatan Tuhan. Mari saudara buka hati saudara hari ini, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan biar ini menjadi pijakan buat saya dan saudara untuk melihat semua kebaikannya itu digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
firman Tuhan yang kita terima. Karena 2000 tahun lalu Tuhan Yesus berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Dia mengerjakan bagi saya dan saudara atas segala tuntutan hukum dosa untuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, bahkan kemiskinan kita. Dia tiadakan dengan memakukan yang tidak usah. Mari kita baca lebih dulu 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita angkat firman Tuhan di sebelah kita. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita menikmatinya, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di sebelah kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hasrat untuk taat Tuhan. Giving me the desire to obey. Ajarkan kepada kami prioritas-prioritas yang bukan emas perak yang kami cari, tapi Tuhan yang kami cari, dan itu lebih dari cukup. Karena ketika kami memiliki Tuhan, kami percaya tidak ada satu hal pun yang mustahil, akan mencukupkan semua, bahkan Engkau akan memberkati melampaui apa yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih. Sembuhkan setiap luka-luka, pulihkan setiap hati, dan segarkan kembali roh kami yang letih lesu ya Tuhan. Oh Rabasyata kaya labasyukir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu perjalanan kami masih panjang. Tuhan terus berikan wahyu pengertian buat kami, sehingga kami melakukan kehendak menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami menjadi rumah mujizat, karena kami mengalami mujizat itu setiap hari. Dan kami menjadi rumah kabar baik bagi semua orang yang mengenal Engkau. Tidak henti-hentinya kami terus berdoa bagi bangsa dan negeri kami, bagi para pemimpin dan pembesar negeri ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, para menteri, anggota legislatif, para DPD, MPR, Tuhan berkati TNI, Polri, dan hari-hari ini di masa pandemi ini. Kami tahu ini masa di mana Tuhan sedang memecahkan buyung, dan akan banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan Tuhan ajaib dan mujizat. Karena kami sudah melihat di kanal-kanal media sosial, orang-orang Kedar dan Nebaioth itu berjumpa dengan Tuhan.
terus bawa dan pakai setiap kami menjadi rumah kabar baik ya Tuhan. Sehingga seperti yang Kau janjikan, satu orang percaya seisi rumah kami diselamatkan, kota kami diselamatkan, negeri diselamatkan, sehingga rencana Tuhan itu digenapinya dengan sempurna. Dan sebelum kami membawa korban persembahan dan syukur kami kepada Tuhan, dan kami pulang dan jadi berkat bagi keluarga kami, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan dengan mencurahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan bawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati dan siap menjadi saksi. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.